pisah yang baik. Arahan beliau lah yang nanti akan menjadi panduan bagi. Saya hanya bisa mengucapkan ahlan wa sahlan. Mendekati pemilihan presiden 2024, kondisi politik makin panas. Bahkan, gejolak internal partai makin terlihat, termasuk Partai Gerindra. Terbaru, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto secara terang-terangan menyindir salah satu kadernya, Sandiaga Uno, yang saat ini mulai terlihat masif melakukan gerakan politik untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Prabowo dengan tegas mempersilahkan kader yang merasa tidak sejalan dan tidak cocok dengan dirinya dan Gerindra untuk keluar secara baik-baik. Dan dirinya tidak akan mempermasalahkan bila hal itu terjadi, karena setiap orang memiliki hak dan pilihan politik masing-masing. Pisah yang baik. Silakan, saya katakan semua partai baik. Dan kalau nggak cocok sama Prabowo, ya monggo, nggak apa-apa. Pernyataan Prabowo Subianto tersebut seolah ingin meminta Sandiaga Uno untuk mempertegas posisi politiknya, terutama dalam Pilpres yang akan datang. Mengingat saat ini Sandiaga Uno sedang dekat dan melakukan perjajakan untuk bergabung dengan P3. Bahkan, di internal P3 pun mengakui adanya kemungkinan Sandiaga Uno bergabung dengan partai berlambang Ka'bah. Juga elit Gerindra yang sudah mengetahui kabar tersebut. Sikap Sandiaga Uno yang mesra dan berpotensi meninggalkan Gerindra untuk bergabung dengan P3 ini ditenggarai demi mendapatkan tiket sebagai Capres 2024 yang akan datang. Mengingat Gerindra sendiri sudah final menetapkan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, dengan kata lain, tertutup sudah pintu untuk Sandiaga Uno diusung Gerindra. Sementara P3 sebagai partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu bisa dipastikan sulit memajukan kader internalnya untuk maju dalam Pilpres yang akan datang. Selain karena masih fokus dalam konflik internal pasca pergantian ketua umum dan sorotan pasca masuknya kembali Romi Harmuzi dalam struktur partai, P3 juga tidak memiliki kader potensial untuk dimajukan sebagai peserta dalam Pilpres yang akan datang. Sehingga wajar kalau P3 sangat terbuka bagi Sandiaga Uno untuk bergabung. Tapi apabila kemudian beliau pada akhirnya memutuskan untuk berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan, saya hanya bisa mengucapkan ahlan wa sahlan. Namun, Sandiaga sendiri terlihat belum berani memastikan sikap politiknya. Dirinya mengakui masih kader Gerindra dan patuh serta loyal dengan Prabowo Subianto. Sehingga apapun langkah politiknya, pasti akan dikonsultasikan dengan Prabowo. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, dan arahan beliau lah yang nanti akan menjadi panduan bagi jalur maupun gerak politik saat ini. Sandiaga Uno sendiri merupakan seorang pengusaha yang dikenal dekat dan pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 yang lalu.
Dan pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Prabowo menjadikan Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Anies Baswedan. Dan sejak itu Sandiaga Uno pun jadi kader Gerindra. Selanjutnya pada Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo akhirnya menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Meskipun sempat keluar Gerindra, akhirnya Sandiaga Uno kembali bergabung dengan Gerindra pasca Pilpres. Padahal saat itu nama Sandiaga Uno sangat kuat dikaitkan akan bergabung dengan PAN. Mungkin saja sikap Sandiaga Uno yang memilih kembali bergabung dengan Gerindra karena adanya peluang atau harapan dari Prabowo dan Gerindra untuk mengusungnya dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata Gerindra kembali memutuskan untuk mengusung Prabowo Subianto calon presiden 2024. Dan sudah memiliki komitmen dengan PKB untuk berkoalisi. Bisa jadi posisi cawapres akan diberikan kepada PKB. Ini yang mungkin menjadi alasan kuat Sandiaga Uno untuk kemudian menjajaki peluang untuk dapat diusung partai lainnya dalam Pilpres yang akan datang. Apalagi dalam hasil survei Litbang Kompas, nama Sandiaga Uno memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai cawapres bila dipasangkan dengan siapapun, baik Prabowo, Ganjar ataupun Anies. Bila kemudian Sandiaga Uno benar-benar memutuskan bergabung dengan P3, maka peluang Sandiaga Uno untuk merebut posisi cawapres dari koalisi Indonesia Bersatu sangat terbuka lebar, karena akan diusung P3. Dan bila ini terjadi, maka Prabowo dan Sandiaga Uno akan menjadi rival dalam Pilpres yang akan datang. Dan ini makin menegaskan tidak ada keabadian dalam politik, karena menyangkut